Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 1062200027, Prodi Hukum Tata Negara 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang saya pahami, yaitu yang pertama definisi filsafat, kedua ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam, yang ketiga sumber hukum Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat. Filsafat adalah kajian mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental, nilai, moralitas, pikiran, dan bahasa. Ini melibatkan refleksi kritis terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari pahaman dunia. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ilmuwan yaitu: pertama, pengertian filsafat menurut Plato. Ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, yaitu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. Yang ketiga, menurut Hasbullah Bakri, yaitu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, manusia, dan alam semesta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya, sejauh yang dapat dicapai manusia, dan sikap seharusnya setelah memperoleh pengetahuan itu. Ada 4 pilar berpikir ala filsafat. Yang pertama, berpikir secara logis, kedua sistematis, ketiga radikal, dan keempat universal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Menurut teori kebenaran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Koherensi, 2. Korespondensi, ketiga pragmatis, keempat religius dan teologis. Baiklah, yang dimaksud dengan teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Jadi, kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Contoh, semua manusia akan mati. Si Fulan adalah seorang manusia, si Fulan pasti akan mati. Soekarno adalah ayahanda Megawati. Soekarno mempunyai putri, Megawati adalah putri Soekarno. Yang dimaksud dengan teori korespondensi, teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dengan kata lain, kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contoh, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Teori kebenaran pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Kata kunci teori ini adalah kegunaan, dapat dikerjakan, akibat atau pengaruhnya yang memuaskan. Contoh, kebenaran tentang adanya Tuhan. Para penganut paham pragmatis tidak mempersoalkan apakah Tuhan memang ada, baik dalam realitas atau idea. Yang menjadi perhatian mereka adalah makna praktis. Keyakinan akan Tuhan membawa pada hasil yang terbaik, yang menjadi justifikasi dari segala tindakan kita, dan yang meningkatkan suatu kesuksesan, dan itu adalah kebenaran. Teori kebenaran agama, religius atau teologi. Suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama atau keyakinan ajaran bahwa itu benar atau sesuai dengan kebenaran. Contoh, Muhammad adalah utusan Allah, Al-Quran adalah firman Allah, seluruh informasi atau pernyataannya adalah kebenaran. Azab kubur dan hari kiamat adalah nyata atau terjadi.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu sumber hukum Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah. Secara etimologi, kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang darinya dapat ditemukan sesuatu itu berasal. Jika dalam konteks hukum berarti yang darinya ditemukan suatu norma hukum. Dalam bahasa Arab, kata sumber merupakan terjemahan dari kata masdar. Apabila dikatakan sumber-sumber hukum, maka dalam bahasa Arab disebut masadir al-ahkam. Secara terminologi, sumber adalah hal pokok sesuatu berasal. Dalam hukum Islam, sumber tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Karena dari keduanya lah bisa digali norma-norma hukum, Sedangkan ijma, qiyas, titisan, istislah, istishab, istidal, dan mas'ali al-mursalah tidak termasuk kepada kategori sumber hukum Islam. Kesemuanya itu termasuk dalil hukum atau penuntun ditemukannya hukum-hukum Islam. Sumber hukum Islam ada kalanya dipilah kepada dua. Pertama, yang disepakati para ulama, kedua yang tidak disepakati atau masih diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, Al-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ijma'. Sedangkan yang diperselisihkan ialah al-qiyas, al-ihtisan, maslahat al-musalah, istishab, al-uf, madhab sabi, dan syariat sebelum Islam, yaitu syar'uman qablana. Baiklah, itu tadi 3 materi yang saya pahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.